Shalom Army of God, welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Khususnya buat kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini. Tapi ikut ibadah aja nggak cukup. Kalian juga harus tergabung dalam satu komunitas kece di Gereja Mawar Sharon yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa ketemu sama teman-teman yang kece banget dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Caranya kalian tinggal hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sekarang juga ya. Dan juga persembahan adalah bagian dari ibadah karena ini minggu yang ketiga kita akan memberikan persembahan dan persembahan misi. Caranya kalian tinggal scan atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita dan sama-sama berdoa ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mengenalmu lebih lagi Tuhan lewat firman Tuhan yang dibagikan. Ajari setiap kami Tuhan. Dan juga kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Thank you Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutmu, ku mau ikut Engkau sampai akhir nafasku. Mengikutmu, oh, ku mau ikut Engkau sampai akhir nafasku. Mengikutmu, oh, ku mau ikut Engkau sampai akhir nafasku. Shanalayana makatayaramo, oralayana makat. Sharamaka, oh, one more time, oh, Ishanalayana, Ilyara Mono, Yaralayana Mahayaralaya, Ishanalayana Mo, oh, Ishanalayana Mo. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, dan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dimanapun engkau ada, rindukan Dia. Rindukan Dia. Kami bawa yang terbaik Tuhan dari hidup kami, hati kami Tuhan, lidah dan bibir kami, penyembahan kami yang khusus bagimu. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Oh, Shadalaya, hanya untuk Engkau Yesus. Oralaya namaya namo, yang terbaik saja untukmu, yang terbaik saja untukmu. Oh, Shadalaya, yang terbaik saja untukmu. Hati kami, hidup kami, penyembahan kami, motivasi hati kami, yang
terbaik saja Tuhan. Terbaik saja Tuhan. Terakhir ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh rasakan kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini biar sungguh mengubahkan kehidupan kami dari dalam keluar. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi murid-murid Kristus yang radikal. Menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengikut Engkau sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Biar ada pewahyuan, ada suara Tuhan yang berbicara secara spesifik antar kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Dimanapun kalian berada. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi secara online. Kita percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di kamarmu saat ini. Ya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Dan hari ini kita mau persiapkan hati kita, buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan berbicara. Tuhan biar menuntun setiap kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin cinta Tuhan, semakin menjadi saksi Tuhan yang efektif. Yang mau katakan amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang sangat-sangat fenomenal. Ya, tokoh ini sangat menginspirasi umat Tuhan. Ya, tokoh ini sangat menginspirasi gereja Tuhan pada zaman itu dan juga bahkan sampai sekarang. Kita bisa rasakan dan kita bisa terinspirasi dari kisah satu tokoh ini. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Paulus. Siapa yang gak kenal sama Paulus? Ya, dia ini orang yang luar biasa. Ya, dia kisahnya ini menginspirasi. Ya. Nah, kita mau sama-sama belajar ya dari firman Tuhan ini. Kita baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Jadi ini latar belakang tentang Paulus. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, jadi Paulus ini adalah seorang Yahudi. Ya, dia ini orang yang sangat berpendidikan tinggi, dia sangat pintar. Ya, orang yang berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan cukup berada secara ekonomi. Ya, dulu sebelum dia bertobat namanya adalah Saulus.
ya. Dan setelah dia bertobat ya, dia namanya jadi Paulus. Dan kehidupan dia sebelum bertobat adalah dia ini seorang Farisi yang sangat-sangat membenci orang Kristen. Ya, sangat membenci ajaran Kristus. Ya, bukan hanya membenci, tapi dia juga menganiaya, mengejar-ngejar, ya, dan juga bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya, dia ini seorang yang sangat kejam. Sebelum dia kenal Tuhan, dia ini pribadi yang sangat-sangat kejam. Ya. Nah, dan kita tahu juga ceritanya ya, bahwa dia ini akhirnya bertobat. Pertobatannya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Tujuannya juga dia ke Damsyik adalah untuk menganiaya orang Kristen. Ya, dan di situ dia ketemu dengan Tuhan. Ya, kita baca ayatnya ya di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-4-6. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Ya, kita lanjut. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, dalam perjalanannya ke Damsyik, ya ini ya kisah pertobatan dia. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi dia mengalami hal yang sangat supranatural pada saat itu. Ya, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi dia mengalami hal yang supranatural, dia bertemu dan juga mendengar suara Tuhan memanggil dia, dan dia tahu bahwa itu suara Tuhan. Ya, dia tahu itu suara Tuhan, makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Ya, sebenarnya dia sudah tahu. Ya, siapa suara siapakah itu? Ya. Dan setelah itu akhirnya kita tahu bahwa Paulus akhirnya dia buta dan Tuhan mengutus hambanya yaitu Ananias untuk berbicara kepada Paulus dan mendoakan dia, ya, dan Paulus dibaptis Roh Kudus, ya, dibaptis air, ya, dan kita tahu bahwa dia juga menjadi rasul, menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan Injil sampai akhir hidupnya, ya. Lalu kita juga bisa baca ya di ayat yang Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, ya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi di sini Tuhan mengutus Ananias dan akhirnya mendoakan Paulus. Ya, dia ini seorang yang tadinya menyiksa Tuhan, ya, menyiksa umatnya Tuhan. Dan akhirnya ya dia diubah Tuhan menjadi rasul yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Kehidupannya berubah 180 derajat. Ya, kehidupannya dari yang menjadi penyiksa, pembenci Tuhan, akhirnya jadi apa? Justru yang memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan, memberitakan tentang Injil, ya, dan bersaksi demi nama Yesus, ya, demi nama Tuhan. Lah, kalau kita lihat saat ini ya dari apa yang Paulus sudah alami, ya, banyak hal yang kita akan pelajari. Ya, kita akan banyak baca firman Tuhan hari ini ya, dan pastinya tentang Paulus. Kita akan baca juga di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita simak sama-sama ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, di ayat 14 perhatikan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia mengakui bahwa dia ini adalah penghujat Tuhan. Dia ini orang yang paling berdosa. Dia berkata bahwa aku ini orang yang paling buruk. Aku ini orang yang paling berdosa. Tapi dia merasakan sungguh kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari Paulus ini? Ya, kita bisa catat sama-sama supaya kita bisa hidupi setiap hari. Yang pertama, bahwa kasih karunia Tuhan adalah untuk semua orang. Kasih karunia Tuhan adalah untuk semua orang. Tuhan mati di kayu salib itu bukan hanya untuk orang-orang yang baik, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang-orang yang sejalan dengan Tuhan. Tapi dia mati di kayu salib untuk menebus semua orang, semua manusia. Tua, muda, besar, kecil. Seharusnya Tuhan itu mau menyelamatkan semua orang. Maka dari itu, kita belajar sama-sama dari Paulus ini. Bahwa Tuhan itu punya banyak cara. Dan Tuhan itu mau untuk mengubahkan kehidupan kita. Seberapa dalam kita sudah jatuh dalam dosa, seberapa jauh kita pergi dari hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita mendekat kembali kepadanya. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah untuk semua orang. Kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang. Dan Tuhan punya caranya masing-masing. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Paulus punya cerita seperti ini. Ada orang juga yang bertobat dengan berbagai macam cara ya. Dan di tempat yang berbeda-beda. Ada yang bertobat di Connect Group. Ada yang bertobat kenal Tuhan dalam satu acara retreat. Atau juga ada yang diinjili oleh teman atau keluarga. Ada banyak cara Tuhan. Ya, ada yang didatangin di dalam mimpi. Ya, dan banyak story lainnya. Banyak cerita-cerita lainnya. Tapi satu hal, apapun ceritanya, apapun kisahnya, satu hal yang Tuhan mau, kasih karunia Tuhan, itu adalah untuk semua orang dan Tuhan rindu, Tuhan mau untuk semua orang bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan mau Anda, Tuhan mau kalian yang saat ini menyaksikan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau kita semua bertobat. Tuhan mau kita benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Hargai betul. Kalau kita hari ini sudah mengenal Tuhan, hargai betul kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Hargai betul-betul apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu hidupnya. Hargai dan kerjakan sungguh-sungguh keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tuhan mampu mengubah kita. Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah kita. Kalau hari ini kalian belum kenal Tuhan, atau kalian sudah jatuh terlalu dalam dan sudah meninggalkan Tuhan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau baru beberapa minggu ini kalian meninggalkan Tuhan, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa Tuhan selalu menanti, sama seperti Tuhan menanti saatnya Paulus. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan diri. Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan akhirnya Paulus bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Bahkan Paulus berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia. Dia berkata bahwa Christ is enough for me. Hari ini, apapun yang kita alami, bisakah kita tetap confess, bisakah kita tetap berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku. Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Kita perlu, walaupun hari ini banyak dari kalian yang sudah mengenal Tuhan dari kecil. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenal Tuhan, sudah lama, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi satu hal ini yang kita mau terus ingat, kita mau terus diingatkan sama Tuhan. Terus menyadari bahwa hidup kita ini anugerah. Hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama hargai. Untuk itu sama-sama kita mau say thank you sama Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. For your amazing grace. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Yuk sama-sama Army of God. Kita mau hargai kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup bagi Kristus. Ya. Dan Paulus juga berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah bagi Kristus, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu ketika dia mati, dia bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Ketika kita satu saat nanti dipanggil oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan ini dan kita menghidupinya, kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di sorga selama-lama-lamanya. Yang mau katakan amin. Amin. Yang kedua, ya dari Paulus kita belajar bahwa semua orang bisa menjadi saksi Tuhan. Semua orang bisa jadi saksi Tuhan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Dan itu yang Tuhan mau. Seringkali kita ragu, apakah aku ini bisa ya jadi saksi Tuhan yang benar-benar gitu. Mungkin banyak orang yang merasa ketika diminta untuk bersaksi, diminta untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh aku ini belum terlalu cukup rohani. Aku ini kadang tuh masih jatuh, aku ini kadang masih begini, begitu. Kadang aku ini masih belum menyenangkan hati Tuhan. Ya kadang aku masih belum bisa jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya berkata bahwa aku gak maulah jadi saksi Tuhan. Aku gak maulah untuk menceritakan tentang kabar baik ini. Karena merasa bahwa belum sempurna. Saya mau berkata bahwa sampai kapanpun selama kita masih ada di dunia, kita sangat bisa jatuh dalam dosa. Dan kita belum sempurna. Nanti ketika kita sudah sempurna, berarti itu kita sudah bersama dengan Bapa di sorga. Padahal Tuhan mau untuk kita semua menjadi saksi Tuhan yang efektif. Menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh dan menceritakan tentang kabar baik. Jadi saya mau kasih tahu dari kisah Paulus ini, ya, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan. Katakan, saya mau jadi saksi Tuhan. Semua orang bisa menjadi saksi Tuhan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya, tentang kisah pertobatan dari Paulus tadi ya. Dikatakan seperti ini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, maksudnya adalah Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, bayangkan kasih karunia Tuhan begitu besar. Tuhan pilih Paulus. Saya berpikir, Tuhan kenapa ya Paulus?
dia ini loh orang yang bukan pengikut Tuhan pada saat itu, ya, tapi malah dia ini yang menghujat, dia ini yang mengejar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Kenapa Paulus? Padahal banyak murid-murid yang lain, ya, banyak pengikut Kristus lain yang sudah kenal Tuhan, percaya, ya, jadi pengikut Kristus. Kenapa bukan mereka yang dipakai Tuhan besar? Ya, kenapa Paulus, ya, seorang yang sangat-sangat harusnya tidak masuk gitu ya. Harusnya kalau kita ini kita punya perusahaan misalnya, satu saat nanti kita punya perusahaan, terus kita mau rekrut orang, pasti kita akan rekrut orang yang sepaham dengan kita, ya. Pasti kita akan rekrut orang yang baik, bukan yang orang yang membenci kita atau musuh kita. Ya, pasti orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang kompeten tapi juga punya karakter yang baik. Nah, kalau kita lihat Paulus, karakter baik jauh dari baik. Ya. Pinter oke, tapi pinter menganiaya, ya. Dan sebenarnya juga Paulus ini adalah orang yang tahu kitab, tahu tentang firman Tuhan gitu ya. Tapi dia tidak mau untuk mengikut jalan dari Kristus ini. Ya, dia tidak setuju, dia tidak sepaham, makanya dia membenci dan akhirnya menganiaya. Nah, kalau dari sini kita lihat, wow, Tuhan ini benar-benar bisa memakai semua orang. Ketika saya baca tentang Paulus ini, saya menyadari kenapa saya bisa ada sampai saat ini juga dipakai Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa berdiri saat ini di sini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika saya lihat Paulus, saya lihat diri saya. Banyak kelemahan, tapi Tuhan mau tetap memakai hidup saya. Demikian juga Tuhan mau memakai hidupmu. Demikian juga Tuhan mau memakai kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang efektif, menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubahkan kehidupan Paulus dan memakai hidup Paulus begitu luar biasa, Tuhan juga bisa memakai hidupmu luar biasa besar nantinya. Saya percaya ketika orang-orang mau untuk dibentuk, mau dipakai Tuhan, menghargai setiap kasih karunia Tuhan, saya percaya banget kalau Tuhan bisa memakai hidupmu besar, menjadi inspirasi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan oleh karena hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang mengenal Kristus. Siapa yang mau? Bisa angkat tangan kalian dimanapun kalian berada. Katakan, saya mau Tuhan. Saya berkata, saya mau Tuhan. Pakai saya sampai akhir hidupku Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang efektif, yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Paulus juga, dia berkata seperti ini. 1 Timotius 1 ayat 14, dia bilang, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia dipakai untuk menginjil di mana-mana. Ya, dia dipakai Tuhan, dia menjadi rasul Tuhan. Ya, dan dia memberitakan tentang kabar baik. Walaupun sebenarnya dia punya banyak tantangan. Ya, orang akan berpikir, loh, kamu kan dulu yang menganiaya orang Kristen, sekarang kamu ngomong tentang Yesus, memberitakan tentang kabar baik. Jangan-jangan kamu mau nipu ya? Jangan-jangan, wah, kamu ini punya tipu muslihat untuk kembali menganiaya orang-orang Kristen. Pasti ada orang-orang yang akan mencibir, ngomongin gitu ya, gosipin, wah benar gak nih, meragukan apa yang dia katakan. Tapi yang dia lakukan adalah saya mau terus, ya. Dia bahkan katakan bahwa hidupku ini adalah Kristus, bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ya, dia benar-benar menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau Paulus punya kisah seperti ini, saya percaya ya Tuhan juga akan merancangkan kisah yang sangat indah buat kita, asal kita mau dipakai Tuhan. Amin. Ya, Paulus menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat dia. Ya, dia bersaksi tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Ya, bahkan ya kalau kita lihat hidup kita, ya pasti ada namanya manusia.
Pasti ada godaan-godaan untuk bisa kembali lagi ke kehidupan yang lama. Ya, untuk kembali lagi jatuh dalam dosa lama. Ya, ada godaan-godaan. Tapi kalau kita ingat lagi kasih karunia Tuhan, saya percaya kok ketika kita ingat kasih karunia Tuhan, semua keinginan untuk jatuh dalam dosa, setiap godaan itu akan sirna. Setiap godaan itu akan hilang. Karena Kristus lebih besar di dalam hidup kita. Roh Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu bangun hidup kita setiap hari. Ya, dan Kristus juga menganggap bahwa kita semua itu layak menjadi saksinya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa bahwa kita ini masih punya banyak pergumulan dan lain sebagainya, akhirnya mengurungkan diri kita untuk kita gak bersaksi, untuk kita diem aja hidup bagi diri sendiri. Ya, Tuhan mau kita jadi saksi Kristus, amin. Ya, dan ingat ya, prinsip ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ya itu sama seperti kayak gini loh. Kita ini jalan gitu ya, dalam koridor atau di sekolah, biasa kan kita lihat ada etalase, ada kotak, lemari isinya piala-piala, piagam, penghargaan-penghargaan ya yang diraih sama sekolah tersebut ya. Pasti hampir semua sih, pasti di sekolah-sekolah biasanya akan ada apresiasi ya, penghargaan, piala di dalam lemari piala tersebut. Nah, siapakah kita? Apakah kita pialanya? Bukan, saudara. Kita ini hanya lemarinya, lemari pialanya. Hidup kita ini adalah alat Tuhan. Siapa pialanya? Tuhan. Siapa yang akan lebih mencolok, yang harusnya lebih terlihat? Yaitu Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita ini adalah alat Kristus. Kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Yesus. Biar yang bersinar itu adalah Kristus yang ada di dalam kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bersaksi, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita menceritakan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mulia, Tuhan itu selamatkan kita, Tuhan itu tolong kita waktu itu pernah ingin bunuh diri, ya, pernah kecewa, tapi Tuhan itu memulihkan hidup kita, menyembuhkan setiap rasa sakit, ya, menyembuhkan setiap luka hati. Ya, Tuhan yang menolong kita, menyertai sehingga kita bisa lulus dari ujian satu ke ujian berikutnya. Ya, kita bisa ceritakan sesimpel itu. Ya, sesimpel kita menceritakan bahwa kita ini bisa berhasil ya karena Tuhan. Kita bisa sukses masuk universitas yang kita mau itu karena Tuhan. Kita bisa ceritakan itu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Ya, dari sini kita tahu ya bahwa dari kisah Paulus ini, Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan yang efektif. Tuhan mau untuk kita semua bisa menyadari kasih karunia Tuhan dan bersaksi bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saya percaya setiap orang punya rencana, Tuhan punya rencana. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Setiap orang punya story-nya masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan, storyku gak sehebat Paulus. Ya, storyku itu gak sehebat siapa gitu ya yang terkenal besar dipakai Tuhan. Ya, story kita itu beda-beda. Kita gak bisa membandingkan story kita dengan yang lain karena harga yang dibayar pun juga berbeda. Paulus dipakai Tuhan besar, tapi harga yang dia bayar itu mahal. Dia mengalami penderitaan, ya, dia ini sering mengalami cemooh, ya, sering ingin dibunuh oleh orang, dipenjarakan dan penderitaan lainnya yang dia rasakan. Ya, dan kita mau bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Kita mau sama-sama menyadari bahwa Tuhan itu baik dan saya punya cerita sendiri dan saya mau menceritakannya bagi orang lain. Ya, dan aplikasinya gimana dalam kehidupan kita? Ya, untuk menjadi saksi Tuhan. Yang pertama adalah ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, dengan cara seperti apa? Kalian bisa ceritakan kehidupan kalian sebelum kenal Tuhan.
Lalu yang kedua, ceritakan bagaimana kalian mengenal Tuhan. Ya, apakah di CG, ya, atau ada teman yang menginjili atau keluarga yang menginjili, atau kalian mimpi ketemu Tuhan dan lain sebagainya. Kalian bisa ceritakan. Lalu yang ketiga adalah ceritakan bagaimana kehidupan kita setelah mengenal Tuhan, ya. Jadi sebelum kita kenal Tuhan, kehidupan kita seperti apa? Lalu proses ketika kita mengenal Tuhan seperti apa? Lalu setelah kita mengenal Tuhan, apa yang kita alami? Perubahan apa yang kita alami? Ya, kita mau sama-sama komitmen untuk kita mau dipakai Tuhan. Dan yang kedua adalah buka hatimu. Yang pertama bersaksi, ya, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, buka hati kita untuk kita mau dibentuk lewat gerejanya, lewat pemimpin yang ada. Dibentuk menjadi seorang murid, ya, menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia. Amin. Lalu berikutnya, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Paulus? Yaitu semua orang bisa menjadi teladan. Ya. Yang pertama tadi, ya, kasih karunia Tuhan itu adalah untuk semua orang. Ya, yang kedua adalah semua orang bisa menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga adalah semua orang bisa jadi teladan. Ya, Tuhan itu menganggap kita layak loh untuk kita ini bisa bersaksi oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita dilayakkan sekali lagi bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia dari Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, perhatikan dikatakan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Ya, artinya adalah dengan demikian aku menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau pakai kita untuk kita bisa jadi teladan. Jangan merasa kecil, ya, jangan merasa bahwa aku nih nggak bisa apa-apa. Ya, kita percaya bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Kristus itu justru semakin nyata. Dalam setiap kelemahan kita, semua orang pasti punya kelemahan. Semua orang pasti punya kelemahan. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, ya, ketika kita merasa lemah, ya justru disitulah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Kita jadi apa? Kalau kita jadi semakin mengandalkan Tuhan. Kalau kita semua serba bisa, semua aku bisa ini, aku bisa itu, aku gak butuh orang lain. Ya, kalau kita seperti itu, jadi kita ini mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita, satu titik kita merasa lemah, ya, ketika kita ini merasa bahwa aduh Tuhan, tolong aku Tuhan, masalah ini, kali ini aku susah banget. Kali ini masalah ini benar-benar aku butuh Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Sehingga kalau kita merasa lemah, kita akan wujudkan melalui apa? Melalui doa. Ketika kita lemah, ketika kita gak tahu harus ngapain, ketika kita sakit, kita bisa berdoa sama Tuhan dan Tuhan pasti jawab. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti mendengar doa kita dan pasti akan memberikan yang terbaik di waktu Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, Paulus mengatakan semua ini terjadi agar hidupnya itu dapat menjadi contoh bagaimana Allah kita sabar banget menangani kita. Selalu sabar, ya, menangani kita yang dalam tanda kutip nakal ini. Ya, kadang masih ada rasa pengen jauh dari Tuhan. Kadang mungkin ada rasa yang aduh aku pengen kembali ke dosa lama. Tapi Tuhan dengan sabar. Ya, demikian juga Paulus berkata, ya,
Di firman Tuhan juga dia bilang, follow me as I follow Christ. Dia berkata, ikuti teladanku, ikuti aku, sama seperti aku mengikuti Kristus. Ya, di 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ya, kalau dalam bahasa versi English Standard Versionnya dikatakan, be imitators of me as I am of Christ. Jadilah peniruku, jadi contoh aku. Ya, sama seperti aku ini meniru, mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus. Ya, di versi NIV dikatakan, follow my example, ikutilah contohku. As I follow the example of Christ, ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Yesus, teladan Kristus. Ya, ikutilah teladan Paulus, artinya adalah ikutilah teladan Kristus. Ya, Paulus juga adalah manusia biasa. Ya, dia memang menginspirasi, tapi kita perlu tahu bahwa fokus kita tetap bukan kepada Paulus, bukan kepada tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan, tapi fokus kita adalah kepada Kristus. Katakan amin. Manusia mungkin boleh menginspirasi, tapi sumber dari segalanya adalah Kristus itu sendiri. Ikutilah teladan Kristus. Lewat apa? Buah-buah roh. Kita mau hidupi sama-sama. Ya, jadi aplikasinya dalam kehidupan kita untuk kita jadi teladan adalah untuk kita menghidupi buah-buah roh. Kasih, sukacita. Ya, ada lagunya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, buah-buah roh ini kita mau hidupi. Buah-buah roh ini kita mau hidupi, ini adalah karakter Kristus. Ini adalah sifat-sifat Allah. Kalau kita bingung apa ya, jadi teladan, jadi contohnya seperti apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesabaran, ya kita mau menjadi orang yang sabar, yang gak emosian, walaupun itu susah-susah sekali. Saya punya anak dan kadang dia bertingkah gitu ya, yang membuat saya gitu ya. Rasanya pengen cubit, pengen pukul gitu ya rasanya. Tapi saya belajar berjuang sedemikian rupa untuk saya harus sabar. Karena saya tahu bahwa Tuhan juga sabar sama saya. Seringkali kalau saya lihat anak saya jadi keinget diri saya sendiri sama Tuhan. Ketika anak saya mulai bongkar-bongkar atau mulai, ya mending kalau bongkar-bongkarnya yang aman ya. Tapi kalau barang-barang yang pecah belah atau kadang ada pisau apa gitu ya, alat-alat dapur. Nah kadang saya itu gitu ya, rasanya tuh pengen gitu ya, marah-marah gitu ya. Tapi begitu ketika saya merenung gitu ya, ketika saya sudah cukup reda, emosinya sudah calm down gitu ya, saya menyadari, wah Tuhan juga gitu ya sama kita ya. Tuhan itu juga kadang itu sama kita ini harus sabar sedemikian rupa gitu ya. Supaya kita ini gak celaka, supaya kita ini tetap gak kena alat-alat dapur tadi itu yang berbahaya atau pecah belah dan lain sebagainya, untuk menyelamatkan kita, untuk kita ini bisa aman. Ya, ketika saya lihat anak saya melihat bahwa saya ini di posisi anak saya dengan Tuhan. Ya Tuhan begitu sabar dengan kita, tapi dia tetap setia. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ketika kita mau pergi dari hadirat Tuhan, dia tetap mau menggunakan segala cara untuk membawa kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan baik ya, amin. Ya kita mau semakin mengasihi Tuhan. Dan kisah Paulus ini adalah kisah kita juga. Walaupun dengan cara yang berbeda, pertobatan kita berbeda-beda. Tapi satu hal, kasih karunia Tuhan itu sama. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dan Paulus berkata bahwa dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata. Berapa banyak dari kita yang punya banyak sekali kelemahan.
Berapa banyak dari kita yang jauh dari Tuhan? Berapa banyak dari kalian yang hari ini mendengar, kalian mungkin merasa bahwa aku ini sudah jauh dari Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Paulus meskipun dia sudah pernah membunuh, dia sudah pernah menganiaya, dia sudah pernah membenci Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Dia menggunakan caranya yang ajaib untuk mengubah dan memakai. Tuhan bukan cuma mengubah hidupnya Paulus, tapi Tuhan juga memakai hidupnya menjadi alat Tuhan. Kalau Tuhan bisa ubahkan Paulus, saya percaya Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu. Kalau Tuhan bisa pakai hidup Paulus, saya juga percaya Tuhan bisa memakai hidupmu. Serahkan kehidupan kita seluruhnya sama Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ya, saya percaya juga bahwa apa yang kita terima hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 17, Paulus berkata begini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, Paulus memuji Tuhan dengan segala sermon dia, dari segala semua yang dia katakan, semua surat-surat yang dia tulis. Ya, di perjanjian baru itu banyak surat yang dia tulis, yang Paulus tulis. Tapi semuanya di ending dia selalu berkata bahwa hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dia memuliakan Tuhan. Dia mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi teladan yang kita bisa pelajari dari Paulus, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia adalah orang yang bahkan rela mati bagi Kristus. Dan memang pada akhir hidupnya dia mati ya karena membela nama Tuhan, dia mati martir ya, sampai akhir hidupnya dia tetap mengikut Kristus dan melayani Tuhan. Demikian juga yuk kita sama-sama mau untuk belajar sama seperti Paulus. Ayo kita juga mau untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, saya ulangi sedikit aplikasi apa yang kita mau kerjakan sama-sama. Yang pertama adalah hargai sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan. Ya, hargai sungguh-sungguh keselamatan yang sudah kita terima, kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Ya, yang kedua adalah jadilah saksi Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Menceritakan tentang kabar baik. Kita ceritakan tentang kisah kita ya sebelum kita kenal Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, dan setelah kita mengenal Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita menjadi teladan. Dengan apa? Membuka hidup kita ya untuk kita menghidupi buah-buah roh, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh diberkati. Orang-orang yang ada di sekitar kita benar-benar bisa merasakan Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ya Tuhan, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil, bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap masa lalu kami, Engkau tahu Tuhan bahwa juga masa depan kami ini sungguh ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerima kami ya Tuhan, menerima setiap masa lalu kami, dan Kau mengubahnya. Engkau mengubahnya begitu indah, sehingga Kau memberikan kami pengharapan yang baru. Kau memberikan kami kasih-Mu, Kau memberikan hidup-Mu bahkan Tuhan bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh mengenal Tuhan. Tapi hari ini saya mau berdoa buat kalian dimanapun kalian berada hari ini. Mungkin kalian sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kalian sudah kehilangan kasih mula-mula. Hari ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk kita datang pada Tuhan. Taruh tanganmu di hatimu dan ikuti doa saya. Tuhan, hari ini aku datang padamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Aku diselamatkan, aku diubahkan. Engkau membawa aku kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengubahkan kehidupanku, memberiku hidup yang baru. Dan hari ini aku mau hidup bagi Kristus. Aku mau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, aku berdoa hari ini mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak melihat masa lalu. Tuhan, Engkau memakai hidup mereka, Kau ubahkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, biar kasih-Mu hari ini mengalir. Kasih Tuhan mengalir atas setiap hati. Kasih Tuhan mengalir atas setiap hati dalam nama Yesus. Kau angkat setiap beban hidup mereka Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan, bawa mereka kembali kepadamu. Mereka yang belum mengenal Tuhan, hari ini mereka yang berkomitmen menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hati mereka Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Engkau yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini taruh tanganmu di hatimu dan katakan seperti ini, Tuhan, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau mati bagiku dan Engkau memberikanku hidup yang baru. Hari ini aku mau hidup bagi Kristus. Aku serahkan masa depanku bagi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Pakai setiap army of God. Pakai setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan, di sekolah mereka, di kampus mereka, di kantor, di keluarga, dimanapun. Tuhan, biar setiap perkataan mereka itu sungguh berkuasa. Karena Engkau ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, urapi, berkati. Pakai hidup mereka besar ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jagai setiap langkah-langkah hidup mereka. Apa yang menjadi mimpi
mereka Tuhan, Engkau yang jawab satu persatu. Apa yang menjadi kerinduan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau yang nyatakan Tuhan segera di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu hari ini, bahkan sampai Maranatha. Kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, dan engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sampai akhir hidup kita semua. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.